Kita akan kembali membahas chapter 0, khususnya pada chapter 0.1 bilangan real. Dari target pencapaian yang ada 5 ini, kita sudah menyelesaikan 2. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan 3 sisanya. Setelah kita membahas apa itu bilangan real, selanjutnya kita akan belajar mengenai operasi-operasi yang ada pada bilangan real. Ada 4 operasi yang akan dibahas kali ini, yaitu tambah, kulang, kali, dan bagi. Nah, urutan yang harus dikerjakan jika ada beberapa kombinasi dari operasi ini, selalu yang harus dikerjakan terlebih dahulu itu kali atau bagi, baru setelah itu tambah atau kurang. Nah, kecuali jika ada tanda kurung, di mana yang di dalam tanda kurung itu harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, di sini saya ada 3 contoh. Kita akan pertama kerjakan contoh yang pertama. Nah, di sini ada tanda tambah dan ada tanda kali. Oleh karena itu yang harus dikerjakan yaitu yang kali terlebih dahulu. Nah ini, 2 kali 5 adalah 10, jadi kita punya 6 tambah 10 yaitu 16. Nah kemudian jika ada dalam kurung nih, seperti pada contoh kedua, 4 kali dalam kurung 72 min 70. Nah karena yang pengurangan ini ada di dalam kurung, mau nggak mau kita harus mengerjakan yang pengurangan terlebih dahulu, walaupun prioritas kali itu selalu di atas pengurangan. Oleh karena itu kita akan mendapatkan 72 dikurang 70 itu adalah 2, jadi 4 kali 2 itu adalah 8. Nah, pada contoh terakhir, kita punya kita punya bagi dan kali. Nah, bagi dan kali itu urutannya itu sama ya. Mereka itu prioritasnya sama, yaitu prioritas pertama. Oleh karena itu, yang harus kita kerjakan terlebih dahulu, yaitu yang pertama muncul aja terlebih dahulu. Nah, ini karena yang pertama muncul itu adalah bagi. Oleh karena itu, kita bagi itu bisa menjadi kali dalam pecahan ya. Nah, baru dikali 6/7. Nah, di sini 2 dan 4 karena 1 di atas 1 di bawah bisa kita coret. Jadi akibatnya 1 kali 2 yaitu 2 per ini tinggal 1 kali 1 itu 1. Nah, kita akan mendapatkan 2 kali 6 itu adalah 12, 1 kali 7 itu 7. Nah, ini adalah jawaban untuk contoh nomor 3. Nah, untuk kedepannya, kadang-kadang kita menyingkat istilah kali dan bagi. Jadi, 6 kali 7, kadang-kadang saya nggak akan menulis kalinya, cukup dengan menggunakan titik. Nah, ini tuh artinya sama. Nah, pembagian juga sama. 6 bagi 7, nah saya biasa singkat menjadi 6,27, yaitu 6 bagi 7 ya sebenarnya, cuman lebih singkat aja. Berikut ini saya akan membahas beberapa sifat yang akan membantu Anda ketika Anda menghitung bilangan real. Ya, sifat yang pertama itu, apapun yang dikali 1, itu hasilnya apapun gitu. Ini sifat yang pertama. Jadi A dikali 1, apapun A-nya, itu selalu jawabannya tuh A. Gitu ya. Sifat yang kedua, apapun dikali 0, nilainya tuh hasil akan selalu 0. Gitu. Dan sifat yang ketiga, nah min 1 dikali 1, atau dengan kata lain, bilangan negatif dikali bilangan positif, hasilnya selalu bilangan negatif. Nah, sifat berikutnya yang keempat, nah bilangan negatif dikali bilangan negatif, itu akan menjadi bilangan positif. Jadi min 1 dikali min 1 itu tuh 1. Nah, kemudian, nah kita punya A dikali 1/A. Nah, di sini ada syarat, ini A-nya itu nggak boleh 0 ya. Karena kalau 0 itu 1 bagi 0 itu tidak boleh ada di matematika ya. Apapun dibagi 0 itu tidak boleh ada. Jadi, tapi seandainya A itu tidak 0, berarti 2 dikali 1/2 atau 3 dikali 1/3, itu jawabannya tuh selalu 1. Dan yang terakhir, nah minus dari bilangan negatif itu selalu menjadi bilangan positif. Jadi minus dari minus A itu selalu menjadi A. Jadi minus dari minus 2 itu apa? Yaitu 2. Nah, keenam sifat ini mudah-mudahan akan membantu Anda dalam perhitungan-perhitungan selanjutnya. Berikut ini saya akan berikan 5 buah contoh. Nah, sebelum saya kerjakan, sebelum Anda melihat nonton video ini, mungkin sebaiknya Anda mengerjakan terlebih dahulu, dan kemudian jawabannya Anda bisa cek dengan jawaban yang akan saya kerjakan sekarang. Saya akan kerjakan yang nomor pertama dulu. Nah, di sini ada 4 ditambah 3 dikurangi minus 6. Nah, kita punya dua operasi, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Nah, prioritas dari operasi ini tuh sama. Jadi yang kita kerjakan itu yang muncul aja terlebih dahulu, yaitu penjumlahan.
Jadi kita kerjakan dulu 4 ditambah 3 yaitu 7. Minus 6. Nah, di sini kita punya minus dan minus. Nah, minus kali minus itu selalu menjadi positif. Nah, jadi jawabannya itu 13 untuk nomor 1. Nah, untuk nomor 2, di sini saya punya ada perkalian, ada penjumlahan. Ya. Nah, ini ada penjumlahan, ada perkalian, ada penjumlahan lagi. Nah, urutan yang harus kita kerjakan, walaupun perkalian itu adalah prioritas pertama, tapi karena penjumlahannya ini ada di dalam kurung, kita kerjakan dulu yang di dalam kurungnya. Jadi, minus 3 dikali yang di dalam kurung itu adalah 5. Ditambah 6 dikali, nah yang di dalam kurung itu adalah minus 4 tambah 1, yaitu minus 3. Nah, sekarang kita punya perkalian, dan penjumlahan. Nah, urutan yang harus kita kerjakan yaitu perkalian dulu. Nah, minus 3 dikali 5 itu adalah minus 15, ditambah 6 dikali minus 3 itu adalah minus 18, sehingga hasilnya adalah minus 33. Nah, ini adalah jawaban untuk nomor 2. Nah, sekarang kita akan mengerjakan untuk nomor 3. Nah, ini adalah pecahan min 6 per min 10 tambah min 2. Yaitu min 6 per min 10 tambah min 2 itu adalah minus 12. Nah, karena ada tanda negatif di atas dan di bawah, bisa kita coret. Nah, 6 per 12 itu dengan kata lain tuh dia itu adalah setengah. Kalau kita sederhanakan. Selanjutnya kita punya penjumlahan pecahan. Nah, di sini ada tanda plus dan tanda negatif. Yang menang itu atau plus dikali negatif itu selalu jadi negatif. Jadi kita punya 7 per 3 dikurangin 1 per 6. Nah, ini kita bisa samakan penyebut. 7 per 3 itu adalah 14 per 6. 1 per 6 tetap menjadi 1 per 6. Nah, akibatnya 14 dikurang 1 itu adalah 13 per 6. Dan ini adalah jawaban untuk nomor 4. Berikutnya untuk nomor 5, kita punya pembagian pecahan min 5 per 4 dibagi min 25 per 8. Nah, ini kita harus ubah dulu menjadi perkalian. Nah, ubah menjadi perkalian. Dikali sekarang. Nah, karena dikali, ini dibaliknya. Jadi 8 per minus 25. Nah, tanda negatifnya ada di atas dan di bawah bisa kita coret. Nah, di sini 4 dan 8 ini bisa kita coret. 1 dan 2 dan 5 per 25 juga kita bisa coret. Akibatnya ini 1 dikali 2 yaitu 2, dan 1 dikali 5 itu 5. Jadi jawaban untuk nomor 5 itu adalah 2 per 5. Operasi-operasi yang tadi itu tambah kurang kali bagi, selain bisa dilakukan terhadap bilangan real, kita juga bisa melakukan operasi tersebut terhadap sebuah ekspresi aljabar. Apa itu ekspresi aljabar? Ekspresi aljabar itu tuh contohnya itu adalah ini nih, 5x plus 3. Jadi ini adalah ekspresi aljabar. Nah, 3 itu adalah konstantanya. Nah, 5 itu adalah konstanta juga. Dan X itu adalah variabel. Nah, jadi ekspresi aljabar itu adalah kombinasi dari konstanta dan variabel. Nah, operasi pada ekspresi aljabar itu tuh sama persis dengan operasi pada bilangan real. Nah, ini contohnya ini saya punya ekspresi aljabar yang pertama, ini ada ekspresi aljabar yang kedua ya. Nah, saya mau jumlahkan. Hasilnya itu apa? Hasilnya itu adalah jadi ekspresi aljabar lagi. Nah, saya punya 5x plus 3 ditambah 5x plus 4. Nah, di sini 5x dan 5x ini semuanya sama-sama mengandung x sehingga kita bisa jumlahkan. Sama seperti ini ada 5 sisir ditambah 5 sisir, jadi 10 sisir. Jadi 5x tambah 5x menjadi 10x. Nah, 3 dan 4 juga kita bisa jumlahkan seperti bilangan biasa. Nah, oleh karena itu 5x tambah 3 ditambah 5x tambah 4 itu hasilnya adalah 10x tambah 7. Berikutnya ada beberapa contoh. Kesemuanya ini tuh adalah ekspresi aljabar yang bisa disederhanakan. Nah, saya akan membahas dulu yang bagian pertama. Nah, yang bagian pertama itu ada dua variabel, yaitu A dan B. Ada dua konstanta, yaitu 4 dan 3. Sebenarnya ada satu lagi konstanta yang tidak kelihatan, yaitu min 1 di sini, ya, dikalikan dengan 4A ditambah 3B. Nah, seperti ini, min dari ini tuh sebenarnya tuh ada min 1 dikali sesuatu. Nah, ini kita bisa pakai sifat distribusi ya. Min 1 dikalikan 4A, kemudian min 1 dikalikan 3B. Nah, min 1 dikali
4A itu hasilnya min 4A, min 1 dikalikan 3B itu hasilnya adalah min 3B. Nah, ini adalah bentuk sederhana dari ekspresi aljabar yang pertama. Nah, untuk yang ekspresi aljabar kedua, nah kita bisa lakukan juga. Ini min 2 dikalikan X itu adalah min 2X, min 2 dikalikan min 2 itu menjadi plus 4 ya. Kemudian ditambah 4 dikalikan 3 yaitu 12, 4 dikalikan min 2X itu min 8X. Nah, sekarang kita akan kerjakan untuk yang mengandung X terlebih dahulu. Nah, ini ada min 2X, ada min 8X. Oleh karena itu kita punya min 10X ya. Nah, terus kita punya 4 dan 12. Oleh karena itu kita punya plus 16. Semoga jelas, cukup jelas. Dan terakhir, nomor 3, kita punya hal yang sama. Nah, tapi sebelum mengerjakan nomor 3, di sini ada yang mesti diperhatikan, hati-hati di sini. Ya, 2X min 3Y. Nah, di sini ada min, jangan lupa di sini tuh ada min satunya ya. Nah, min ini tuh selalu menjadi min 1. Nah, 2 dikalikan 2X menjadi 4X, 2 dikalikan min 3Y menjadi min 6Y. Nah, ini ditambah min 1 dikalikan min 5X, min 5X, min 1 dikalikan 7Y, min 7Y. Jadi seperti ini. Nah, kita punya 4X dan min 5X, kita punya jadi min X sekarang. Dan kita punya min 6Y, kita punya min 7Y, akhirnya kita punya min 13Y. Nah, ini adalah jawaban untuk nomor 3. Nah, semoga cukup jelas. Dan yang terakhir untuk nomor 4, kita punya X per 12 ditambah 2X per 6. Lagi-lagi kita harus samakan penyebut. Nah, 12 dan 6 itu kebetulan kombinasinya itu adalah 12. Nah, X per 12 tetap menjadi X per 12, sementara 2X per 6 untuk menjadi per 12, kita harus kalikan 2 ya. 6 jadi 12 kan dikalikan 2, oleh karena itu 2X kita kalikan 2. 2X kalikan 2 jadi 4X. Nah, X tambah 4X itu menjadi 5X, dan bawahnya tetap. Nah, ini adalah jawaban untuk nomor 4. Nah, dari keempat contoh ini, semoga cukup jelas. Silahkan Anda mengerjakan latihan-latihan yang akan saya berikan, supaya menjadi lebih jelas. Nah, berikut adalah pembahasan yang terakhir, yaitu kita akan belajar mengenai tanda mutlak. Nah, tanda mutlak itu intinya apapun yang negatif, apapun yang positif, itu hasilnya selalu jadi positif. Nah, kita langsung masuk ke contoh aja. Nah, di sini kita punya min 3 ya. Min 3 itu kita mutlakkan, ya hasilnya akan menjadi positif, jadi 3. Gitu. Nah, kemudian kita mutlak 4, nah karena 4 itu sudah positif, ya mutlak 4 itu tetap menjadi 4. Nah, tapi kalau yang di dalam tanda mutlak itu ada sesuatu yang complicated, kita harus kerjakan dulu ya. Nah, di sini kita punya min 2 per 5 dikurangin min 3 per 10. Nah, kita samakan penyebut aja dulu. Nah, kita punya 3 per 10, dan min 2 per 5 itu menjadi min 4 per 10. Nah, akibatnya min 4, min 3 itu menjadi min 7 per 10. Dan ini adalah negatif 7 per 10 setelah kita mulakan menjadi 7 per 10. Nah, itu adalah definisi tanda mutlak. Jadi, apapun yang negatif kita jadikan positif, dan kalau sudah positif, tetap positif. Nah, ini adalah akhir dari video yang kedua. Kita akan kembali ke video berikutnya mengenai chapter 0.2.